Oke guys, welcome to podcast Komunikasiin Aja. Jadi podcast kita ini membahas soal isu-isu terkini, tapi dari sudut pandang anak ilmu komunikasi. Isunya kayak kurang afdol kalau kita tuh nggak perkenalan dulu. Makanya kita perkenalan dulu nggak sih? Dimulai dari kamu. Halo, nama aku Mei. Halo, nama aku Flora. Halo, aku Ajeng. Hai, aku Farah. Aku Aryo. Aku Ezi. Kita udah kenal rasa. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak isu yang kita bahas ini apa? Lu nggak buat apa-apa. Jadi, isu yang kita bahas belakangan ini tuh lagi viral banget di sosial media. Ada video pendek yang diunggah berisi kondisi penggerebekan terhadap seseorang yang diduga menjadi pencuri barang-barang. Boleh nggak sih? Parah banget dia. Yang jadi permasalahan di sini adalah cara mengetahui si penggerebek dan saksi mata serta korban ini unik. Dia tuh nggak ngegerebek baru tahu, tapi si pelaku ini mengunggah postingan yang terdapat foto barang yang hilang. Jadi kita semua kan bisa tahu nih, oh ini pencurinya. Wow, akhirnya terjadilah penggerebekan itu. Si pelaku ini nggak mengakui dan beralibi kalau dia tuh punya penyakit kelainan. Mungkin dari teman-teman komunikasi nih, kita kan semua anak komunikasi di sini. Cimit. Ada nggak yang punya opini terkait hal ini gitu? Aku. Boleh. Jadi kalau dari video itu sih aku melihatnya kan pas penggerebekan ini sempat ada cekcok ya antara pelaku sama korban. Itu tuh nunjukin bahwa mereka itu sebenarnya memiliki perbedaan antara rules sama norma. Nah, jadi maksudnya itu perbedaan antara pemahaman mereka berdua itu batasan-batasan dalam pertemanan itu. Misalkan si pelakunya ini menganggap bahwa ya nyuri itu tuh wajar, bukan wajar ya, maksudnya tuh kayak nggak bisa disalahkan loh perbuatanku ini karena kan penyakit dengan keadaan tertentu gitulah. Nah terus korbannya ini merasa ya nggak bisa dibenerin dong, namanya nyuri gitu loh. Nah kayak gitu. Nah rules sama norms ini juga termasuk dari communicative actions. Nah dari perbedaan rules sama norms ini menciptakan adanya konflik interpersonal tadi. Nah, jadi konflik interpersonal itu ya adanya perbedaan dari tujuan atau persepsi antara satu sama lain kayak gitu, ya kan? Nah, terus karena mereka ini kan kelihatan banget nih marah, maksudnya korban sama pelaku itu saling nyerang satu sama lain dengan cara marah gitu. Benar. Ya kan? Nah itu tuh mereka cara menunjukkan pesan konflik interpersonal itu dilakukan secara verbal dan agresif. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya perasaan yang korban maupun pelaku tunjukkan setelah adanya cekcok ini tuh valid. Maksudnya kayak seperti contoh dari korbannya itu merasa marah terus akhirnya mulai bentak-bentak lah, jadi maki si pelaku ini tuh valid. Dan sebaliknya dari pelaku misalkan setelah ketahuan ini malah merasa bersalah. Nah itu tuh sebenarnya perasaan negatif yang valid. Dan itu tuh ada upayanya sendiri gimana cara mengatasinya kayak gitu. Tapi kalau menurut aku ya, ketika si pelaku ini digerebek, ia mengklaim kalau tindakannya itu gara-gara kleptomania tadi kan. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu strategi dalam manajemen kesan atau impression management. Dengan menyerahkan penyebab aksinya ke kondisi medis yang unik ya. Ini kan benar-benar kleptomania kan kondisi psikologis. Nah, si pelaku ini berusaha lari dari tanggung jawabnya. Tujuannya tuh jelas untuk menyelamatkan face atau citra dia di hadapan publik. Sedangkan kalau dari sudut pandang korban, penemuan sepatu yang hilang kan itu di-post di story-nya tuh. Itu adalah momen yang sangat krusial karena kelihatan banget kan pesannya kalau benar-benar si pelaku ini melakukan hal itu atau melakukan pencurian itu. Nah, Tapi kalau dari aku sendiri, selain menyetujui pendapat kamu, ternyata kasus ini tuh juga bisa diselesaikan dengan komunikasi antar personal. Yang dimana kalau misalnya dari korban dan pelaku bersedia, terutama korbannya, karena kan tadi yang sudah dijelaskan kalau korban tuh punya perasaan kesal. Kalau korban setuju, bisa melalui proses negosiasi. benar. Walaupun sebenarnya kasus ini tuh terjadi
menyebabkan perbedaan pandangan juga. Ini konflik tambahan nih. Perbedaan pandangan tuh konflik tambahan di dalam ini juga. Karena korban, penggerebek dan saksi pasti kan ngerasain itu bersalah. Kalian setuju nggak kalau pelaku itu pasti bersalah? Iya. Pasti bersalah. Mencuri itu kan pasti salah. Benar. Normalnya orang tuh bersalah sih. Benar. Yang paling parahnya lagi, si pelaku ini tuh nggak ngerasa perasaan bersalah, yang dimana ini merupakan bentuk emosi sekunder. Dan pelaku di sini malah mengungkapkan diri dia sebagai klepto. Terjadilah pengungkapan diri oleh pelaku kalau dia ini seorang kleptomania. Iya, yang dari sudut pandang lain bisa aja kan ini gak dipercaya. Ya, Kita kan belum tentu bisa percaya kalau Benar. Dan yang buruknya itu untuk si pelaku terjadi persepsi buruk nih karena adanya atribusi situasional atau pandangan yang terjadi karena kondisi yang terjadi gitu. Emang sih yang kayak kamu bilang, pelaku kan gak punya rasa bersalah nih atas kejahatan yang dia lakuin. Dan ini nih bikin situasinya tuh jadi makin kompleks. Karena kayak ya solusinya tuh sebenarnya komunikasi asertif. Tapi gimana kemudian korban tuh bisa komunikasi asertif ketika korban kemudian nemuin pelakunya yang kayak gak tahu diri. Santai-santai aja. Iya santai aja. Kayak makin kesel gak sih? Makin kesel karena defensif mulu, kagak ada guilty-nya gitu loh. Dan malah berpotensi besar bikin situasi ini tuh malah jadi konflik ego. Oh benar. Jadi ya bisa harapan lo aja, karena kayak semarah-marahnya korban itu tetap bisa nerapin critical listener karena emang dibutuhkan buat solving permasalahan ini lah. Nah, seperti yang kita tahu setelah kejadian itu tuh kita jadi sadar bahwa kita tuh nggak memerlukan si jurnalis ataupun penegak hukum untuk mengungkapkan sebuah kasus. Benar. Jadi kita tuh sebagai warga udah menjadi sosok jurnalis dan kalau nggak salah itu tuh kayak terkait sama teori jurnalisme warga. Nah, dan benar. Nah, dari video itu kayak kita tuh bisa memproduksi konten dan membuat publik tahu bahwa berita saat ini tuh sedang viral apa sih yang terjadi sekarang. Nah, tapi di balik itu semua tuh kayak ada plus minusnya. Contoh nih, kita pakai media sosial tuh jadi gampang kayak mau ngirim apa, share apa, jadi kayak gampang viral. Nah, hal itu tuh kayak kita tuh juga perlu hati-hati karena hal itu tuh bisa mengungkap sebuah kesalahpahaman gitu. Jadi berita yang belum tentu benar bisa kita terima dan kita menganggapnya itu benar gitu. Dan Nah menurut aku ini sebenarnya cukup unik sih, dimana pelaku ini mungkin pada awalnya tuh malah ingin membuat citra dirinya itu bagus di Instagram. Dia tuh ingin membuat aku pakai barang branded nih, aku pakai barang yang pengen bikin image seperti itu di dunia Instagram. Bener banget, tapi ternyata malah itu tuh menjadi bumerang buat dirinya sendiri karena ternyata dia mungkin kurang notice ya kalau misalnya ternyata ada si korban di situ. Jadi menurut aku ini cukup unik sih kan, dan ini tuh berhubungan banget sama salah satu teori di new media, di mana new media sekarang dan di dalam kasus ini tuh Instagram itu tuh ngebuat orang tuh pengen banget bikin personal branding yang bagus tanpa mikirin gimana sih cara untuk bikin personal branding ini, apakah dengan cara yang baik apa dengan cara yang buruk. Sedangkan dalam kasus ini kan dalam cara yang buruk ya. Dia mencuri, makanya itu unik sih menurut aku. Ini jadi kayak membuat kita makin kita sadar gak sih kalau ternyata dunia maya itu adalah sesuatu yang kita tuh gak bisa percaya 100% pada dunia itu. Karena belum tentu apa yang dia tampilin di new media itu, di dunia media itu tuh benar dengan apa yang terjadi di realita. Jujur ya, dari obrolan kita ini aku tuh jadi paham kalau misalnya dari isu itu bisa kita kaji dari berbagai sudut pandang. Ilmu yang kita dapetin dari obrolan itu daging banget ya. Kan mahasiswa UNER. Excellent. Oke, jadi berhubung kita juga udah selesai membahas dari sudut pandang kajian kita yang berbeda, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Ditunggu video selanjutnya dari podcast Komunikasiin Aja. Ilmu komunikasi Aku jadi